Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4 yang beranggotakan ada Miss Firma, ada Hamid Yasin, dan saya sendiri Adrian Septiadi. Kemudian membahas tantangan mahasiswa dalam memerangi korupsi di Indonesia. Poin peranan mahasiswa dalam memerangi korupsi di Indonesia sebagai bagian perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menangani korupsi yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Mahasiswa dapat berkontribusi dengan menjadi contoh, mengadvokasi, memantau upaya pemberantasan korupsi di lingkungan mereka. Next, ada definisi dan dampak korupsi ini. Ada apa aja sih definisi dampak korupsi di Indonesia? Itu definisi korupsi tersendiri adalah korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Yang kedua, ada dampak korupsi. Saja dampak korupsi yaitu korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan tentunya ada tertundanya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, ada urgensi pemberantasan korupsi merupakan prioritas nasional untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Next akan dibacakan saya dan Firjawan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang slide keempatnya ada tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang pertama, memberi teladan. Mahasiswa harus menjadi contoh dengan menunjukkan integritas dan menolak segala bentuk korupsi di lingkungan kampus. Yang kedua, terlibat aktif. Mahasiswa dapat terlibat dalam aksi-aksi anti korupsi seperti demonstrasi, diskusi, dan kampanye. Yang ketiga, menjadi pengawas. Mahasiswa dapat memantau kinerja pemerintah dan institusi publik serta melaporkan adanya indikasi korupsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, ada advokasi. Mahasiswa dapat melakukan advokasi dengan melakukan kampanye, demonstrasi, dan diskusi publik untuk menyuarakan isu anti korupsi. Selanjutnya, pengawasan. Mahasiswa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap praktik korupsi di berbagai institusi publik. Yang ketiga, ada edukasi. Mahasiswa dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang terakhir, ada kolaborasi. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi anti korupsi, LSM, dan pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Adapun strategi advokasi dan pengawasan mahasiswa. Yang pertama yaitu pemantauan. Melakukan pemantauan terhadap praktik korupsi di lingkungan kampus, pemerintah, dan institusi publik. Yang kedua merupakan investigasi. Melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan praktik korupsi yang ada di kampus. Yang ketiga, advokasi. Melakukan advokasi melalui kampanye, diskusi, dan lobby kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, pelaporan. Melaporkan temuan korupsi kepada otoritas yang berwenang seperti KPK atau aparat penegak hukum. Kolaborasi antara mahasiswa dan pemangku kepentingan. Yang pertama, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui kebijakan dan program. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat atau LSM
berkolaborasi dengan LSM anti korupsi untuk menguatkan advokasi dan pengawasan terhadap praktik korupsi. Yang ketiga, masyarakat sipil juga dapat dilibatkan dalam kampanye anti korupsi dan membangun kesadaran bersama. Yang keempat, media, yaitu memanfaatkan media untuk menyebarluaskan informasi dan memperkuat gerakan anti korupsi. Tantangan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa. Yang pertama yaitu intimidasi. Mahasiswa beresiko menghadapi ancaman, penangkapan, ataupun bahkan kekerasan hingga pembunuhan saat terlibat dalam aksi anti korupsi. Yang kedua, kurangnya dukungan. Terkadang mahasiswa menghadapi kurangnya dukungan dari pihak kampus atau pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti dana, informasi, dan jaringan dapat menghambat efektivitas gerakan anti korupsi dalam lingkup mahasiswa. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu mahasiswa memiliki peran penting dalam memerangi korupsi di Indonesia melalui advokasi, pengawasan, edukasi, dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan. Yaitu selanjutnya yaitu rekomendasi. Mahasiswa harus terus berkomitmen, berani, dan berinovasi dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan untuk Indonesia yang bebas dari praktek korupsi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.